Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Kang Oda Channel yang menguak mitos, fakta dan sejarah. Dipati Ewangga kadang juga disebut Adipati Awangga adalah senopati, panglima perang, asal Kuningan yang kiprahnya tercatat dalam beberapa naskah kuno Cirebon. Tokoh ini banyak membantu Cirebon terutamanya ketika Cirebon bersama-sama Demak menaklukkan Banten dan Sunda Kelapa. Menurut beberapa sumber, Dipati Ewangga adalah anak Bratawiyana, Arya Kemuning I. Usianya sepadan dengan Suranggajaya, Arya Kuningan. Dahulu, ketika Sunan Gunung Jati mengislamkan Jayaraksa, penguasa Luragung yang berjuluk Ki Gedeng Luragung, Sunan Gunung Jati berhasil pula menjadikan Luragung sebagai wilayah kekuasaan Cirebo. Guna mengikat tali kekerabatan, Sunan Gunung Jati mengangkat Suranggajaya, Arya Kuningan, anak Ki Gede Luragung menjadi anak angkatnya. Namun di kemudian hari, Sunan Gunung Jati setelah mengislamkan penguasa Kajene, Arya Kemuning Bratawiyana, Sunan Gunung Jati menitipkannya kepada Arya Kemuning. Pada waktu itu Arya Kemuning mempunyai anak laki-laki yang seusia dengan Suranggajaya. Namanya Ewangga Awangga. Dipati Ewangga kadang juga disebut Adipati Awangga adalah senopati, panglima perang, asal Kuningan yang kiprahnya tercatat dalam beberapa naskah kuno Cirebon. Tokoh ini banyak membantu Cirebon terutamanya ketika Cirebon bersama-sama Demak menaklukkan Banten dan Sunda Kelapa. Selanjutnya pada tahun 1498, Suranggajaya diangkat menjadi Adipati Kuningan. Kekuasaannya mencakup bekas wilayah Kajene Luragung. Selain itu Sunan Gunung Jati juga mengangkat Ewangga sebagai Dipati Anom, semacam Perdana Menteri, untuk membantu Arya Kuningan. Kelak sebagaimana bapaknya Dipati Ewangga digelari Arya Kemuning, Arya Kemuning II. Dalam versi yang lain, Dipati Ewangga atau Adipati Awangga menurut Sulendraningrad 1985, halaman 102, disebut bukan anak Bratawiyana, Arya Kemuning I, melainkan seorang bangsawan yang asalnya dari Parahyangan, Cianjur, yang pada awalnya ingin berguru belajar agama Islam kepada Sunan Gunung Jati. Lalu oleh Sunan Gunung Jati diperintahkan untuk pergi ke Kuningan membantu putra angkatnya, yaitu Suranggajaya dalam mengelola pemerintahan di Kuningan. Menurut versi ini juga Adipati Awangga disebut sebagai cucu Prabu Siliwangi yang mulanya sebagai pewaris tahta di Parahyangan, dalam Cianjur. Namun setelah berguru agama Islam ke Cirebon dan masuk Islam, beliau lebih suka tinggal di Cirebon. Sementara kedudukan sebagai dalam Cianjur diserahkan kepada adiknya Adpati Selalarang. Masih menurut Sulendraningrad, halaman 102, bahwa Dipati Ewangga atau Adipati Awangga memiliki 4 orang anak laki-laki yang setelah ia wafat diperbantukan untuk membantu Arya Kuningan. Adapun anak-anak Adipati Awangga yang dimaksud adalah 1. Dipati Anom, 2. Dipati Cangkuang Muda, 3. Dipati Sukawiana, dan 4. Dipati Selanunggal. Itulah ulasan mengenai Adipati Ewangga. Terima kasih Anda telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Untuk melengkapi narasi Kang Odoi, silahkan cantumkan saran dan kritik Anda pada kolom komentar. Sampai jumpa kembali bersama Kang Odoi Channel yang menguak mitos, fakta dan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.